Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marmaruf Naimunkar, mahasiswa Politeknik TDC Bandung, jurusan Teknik Informatika Karyawan semester 5. Di sini saya akan memaparkan untuk tugas mata kuliah web service mengenai PHP Lumen Content Negotiation. Sebelum melakukan latihan PHP Lumen Content Negotiation ini, kita diharapkan telah menyelesaikan modul sebelumnya, yaitu mengenai PHP Lumen Recruit. Kita di sini akan membuat sebuah service menggunakan PHP Lumen yang bisa melakukan content negotiation, di mana tujuan praktek ini yaitu satu, mampu mengimplementasikan content negotiation menggunakan Lumen, kemudian membuat service yang bisa memvalidasi shape header request. Shape header yang diterima adalah application JSON sama application/XML. Yang ketiga, membuat service yang bisa memvalidasi content type header request. Content type header yang diterima adalah application JSON. Yang keempat, shape header dikirim ketika melakukan fungsi get, post, put, dan delete. Yang kelima, content type header dikirim ketika melakukan fungsi post dan put. Nah, ini untuk persyaratannya kita harus menyelesaikan dulu modul PHP Lumen Recruit, dan selanjutnya ini ada endpoint-nya, di mana untuk method get dengan endpoint /post. Untuk header content negotiation-nya nanti itu shape, kemudian method get, endpoint-nya nanti /post /post_id, header content negotiation-nya shape, kemudian method dengan endpoint /post, header content negotiation-nya shape dan content type. Kemudian untuk method dengan endpoint /post/post_id, header content negotiation-nya accept dan content type. Dan yang terakhir itu method delete dengan endpoint /post/post_id, header content negotiation-nya accept. Selanjutnya kita akan masuk ke prakteknya, yaitu yang pertama kita akan membuat fungsi read all. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama itu sebelum itu, apa itu fungsi read ini? Fungsi read ini akan melakukan satu validasi, yaitu melakukan validasi shape header yang hanya menerima application JSON ataupun application XML. Nah, shape header ini akan menentukan respon format yang dikembalikan. Nah, respon format yang dikembalikan ini apakah dalam bentuk application JSON atau application XML. Nah, untuk itu kita masuk ke file app/http/controller/postcontroller.php. Kemudian kita lakukan update untuk function index-nya menjadi seperti pada modul ini. Sebelum itu saya sudah melakukan untuk latihannya sendiri. Nah, untuk function header di sini saya sudah melakukan update sesuai dengan modul PHP Lumen Response API ini. Nah, kita langsung aja untuk mencobanya dengan masuk ke aplikasi Postman untuk melakukan pengetesan. Nah, di bawah ini nanti tampilan Postman-nya kita akan melakukan request tanpa mengirimkan accept request header. Nah, responnya nanti itu akan not acceptable karena ya kembali itu karena kita belum mengirimkan accept header tadi ke Postman. Kita langsung masukkan buat alamatnya /post dengan endpointnya /post, kemudian kita send. Nah, maka outputnya akan muncul seperti ini, not acceptable, karena kita belum melakukan setting untuk respon accept headernya, belum mengirimkan. Oke, selanjutnya selanjutnya kita coba tambahkan untuk request headernya dengan masuk ke tab header, di samping tab body yang lagi aktif, kemudian tambahkan accept header dengan value application/json. Nah, kemudian kita klik send, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, kita akan mencobanya. Masuk ke tab header ini, kemudian
masukkan buat key-nya achieve dengan value-nya application JSON. Kita coba send. Oke, maka tampilannya atau outputnya akan seperti ini, di mana data-data yang sebelumnya telah diinputkan telah sudah bisa dibaca read all semuanya. Gitu. Oke, kita ikuti lagi untuk modulnya. Nah, selanjutnya kita coba ubah value achieve header yang tadi itu menjadi application/xml. Maka untuk responnya sendiri akan tetap sama, nanti dalam bentuk JSON. Nah, ini terjadi karena kita belum mengatur respon berdasarkan achieve header. Oke, kita akan cobanya ya. Di sini kita tinggal coba untuk merubah dari value-nya jadi XML. Kita coba send. Nah, maka tampilannya akan tetap sama. Karena apa? Karena kita belum melakukan setting untuk respon achieve header-nya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke setting respon formatnya sendiri. Nah, di bagian ini kita akan melakukan setting respon format berdasarkan pada achieve header. Nah, untuk itu langkah-langkahnya yang pertama itu buka file apps/http/controller/postcontroller.php. Kemudian kita update function indexnya ya. Function indexnya menjadi seperti ini. Gitu. Nah, ini merupakan implementasi untuk mengimplementasikannya sendiri. Kita akan menggunakan library PHP yaitu simple XML element. Nah, nanti ada ditambahkan untuk di codingnya itu ada simple XML element. Gitu. Kita masuk ke codingnya. Di sini saya sudah mengetikkannya. Kita coba langsung masukkan aja ke post. Kita coba simpan di sini aja. Gitu. Ini tinggal diubah aja. Oke. Nah, oke, kurang lebih seperti ini ya. Bentar. Oh, ini satu lagi belum dimasukin. Itu ya. Bentar. Oke. Kita akan coba lakukan tes di Postman-nya sendiri. Kita coba bentar. Nah, setelah selesai melakukan update untuk function indexnya, maka kita coba tes di application di Postman-nya sendiri. Nah, kalau achieve header-nya adalah application JSON, maka tampilannya akan seperti ini, seperti yang tadi. Kemudian kalau misalkan achieve header-nya application XML, maka tampilannya akan seperti ini. Gitu, kita akan coba.
Postman. Kita coba untuk JSON dulu ya. JSON. Kita coba kirimkan. Nah, tampilannya seperti ini. Yang JSON, terus kalau yang XML nanti kebacanya yang HTML ininya. XML. Oke, nah maka outputnya akan muncul seperti ini, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi create. Nah, untuk membuat fungsi create ini, langkah-langkahnya yang pertama itu fungsi create ini akan melakukan dua validasi. Yang pertama itu melakukan validasi shape header yang hanya menerima application JSON atau application XML yang tadi. Kemudian untuk melakukan validasi content type header hanya menerima application JSON gitu. Nah, yang pertama kita buka file apps/http/controller/postcontrollers.php. Kemudian kita update function store nya menjadi seperti ini. Oke. Application function ya, function header function store. Nah, di sini saya sudah menginputkannya ataupun mengupdate sesuai dengan modul. Nah, kemudian kita coba lakukan pengetesan. Nah, di bawah ini adalah tampilan Postman. Ketika melakukan request tanpa mengirimkan accept request header, responnya adalah not acceptable. Ini terjadi karena kita belum mengirimkan accept header gitu. Oke, kita akan coba. Sebelum itu, untuk yang fungsi create ini kita menggunakan metode post ya. Masuk ke Postman, kemudian kita ubah untuk metodenya jadi post. Kemudian coba ke body, kemudian ke raw form data. Oke. Untuk form data ini kita coba sesuaikan aja. Misalkan kita masukkan title, content, status, dan user ID-nya. Kita akan coba masukkan title dengan value-nya itu title test. Selanjutnya content test. Konten ininya content test. Oke, next itu status publish ya. Status publish. Kemudian yang terakhir user ID. User ID-nya 1. Nah, oke. Kita akan coba untuk headernya sendiri ya. Kita coba untuk hapus buat application-nya. Kita coba body. Coba send. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi outputnya yaitu not acceptable karena yang tadi itu ya kita belum mengirimkan accept headernya gitu. Yang accept header yang sebelumnya yang tadi dihapus itu yang untuk yang metode get yang tadi sebelumnya gitu. Oke. Selanjutnya, nah sekarang kita tambahkan request headernya. Klik tab header yang tadi, kemudian tambahkan accept header dengan value application JSON. Nah, ketika kita klik send, maka tampilannya akan seperti ini. Responnya adalah unsupport media type. Ini terjadi karena kita belum mengirimkan content type header. Oke, kita akan coba masukkan check.
Kemudian application JSON. Oke, coba send. Nah, maka outputnya itu unsupport media type gitu ya. Karena kita belum mengirimkan content type header. Nah, sekarang kita tambahkan content type header ini dengan value application JSON. Lihat gambar di bawah ini, content type ya. Content type dengan ininya application JSON ya. Application JSON. Oke, kita coba lihat dulu ya. Oh ya, masih sama ya, karena kita belum memasukkan atau yang pilih raw yang ini. Nah, kemudian kita akan mengatur parameter post dalam bentuk JSON. Kemudian klik tab body, pilih raw, kemudian pada tanda panah di bawah paling kiri, pilih JSON application, kemudian isi parameter JSON-nya gambar. Nah, ini ya, tab body. Iya, kita tab body, kemudian raw, dan ini pilihnya JSON. Nah, kemudian coba ikuti sesuai dengan modul yang ini ya. Modul detail content status. Kita coba. Titel, misalkan buat titelnya kita sesuaikan aja ya. Ini adalah titel 4. Ini adalah 4. Nah, gitu. Sorry. Kemudian setelah titel itu ada kontennya sendiri, misalkan kita sesuaikan aja sesuai dengan di modul. Ini adalah konten 4. Ini adalah konten 4. Kemudian status statusnya misalkan publish, terus yang terakhir itu user ID itu 1. Oke, sudah sesuai. Kita akan coba lakukan klik tombol send, maka tampilannya akan seperti ini. Sebentar. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita ke Postman, kita coba lakukan send. Oke, maka tampilannya akan seperti ini ya. Tadi ada yang kelupaan ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dari saya pribadi. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.